Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab pengantar ilmu biologi. Soal nomor 1 dari soal tipikal SBMPTN. Pengetahuan tentang makhluk hidup mulai dikenal sejak A. Sejak zaman purba, B. Sejak manusia mengenal kehidupan, C. Sejak manusia dihadapkan pada masalah, D. Sejak manusia dilahirkan, E. Sejak zaman peradaban Yunani kuno. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, pengetahuan tentang kehidupan mulai dikenal sejak manusia dihadapkan pada masalah kehidupan. Contohnya yaitu kasus penyakit malaria. Oke, soal nomor 2 dari soal tipikal SBMPTN. Dalam penelitian yang berhubungan dengan penyakit kanker serta pencegahan dan pengobatannya, cabang biologi yang memegang peranan penting adalah A. Ekologi, B. Parasitologi, C. Onkologi, D. Sanitasi, E. Virologi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Onkologi. Jadi di sini ada beberapa penjelasannya. Yang pertama, ekologi itu tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, ada parasitologi yaitu tentang parasit. Yang ketiga, ada onkologi yaitu tentang seluk-beluk penyakit kanker. Yang keempat, sanitasi yaitu pengelolaan kesehatan melalui kebersihan lingkungan. Dan yang kelima ada virologi, yaitu mengenai virus. Oke, soal nomor 3 dari soal tipikal SBMPTN. Ronald Ross memastikan bahwa Anopheles merupakan vektor penyakit malaria. Kepastian tersebut diambil berdasarkan A. Teori, B. Hipotesa, C. Observasi, D. Eksperimen, E. Pengenalan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Eksperimen. Jadi, Ronald Ross ini memastikan penyebab penyakit malaria adalah Plasmodium atau protozoa bersel 1 yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Anopheles betina. Kepastian tersebut berdasarkan hasil dari eksperimen. Oke, soal nomor 4 dari soal tipikal SBMPTN. Cabang biologi yang berhubungan dengan kehidupan masa lampau lewat temuan fosil adalah A. Paleontologi, B. Sejarah biologi, C. Antropologi ragawi, D. Antropologi budaya, E. Geomorfologi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Paleontologi. Di sini, kehidupan masa lampau seperti yang ditunjukkan lewat temuan fosil dipelajari lewat cabang ilmu paleontologi. Geomorfologi ini mempelajari bentukan muka bumi, sedangkan antropologi mempelajari kehidupan manusia dari budaya maupun ragawinya. Oke, soal nomor 5 dari soal tipikal SBMPTN. Jika ditinjau dari sejarahnya, kasus penyakit malaria sesungguhnya disebabkan oleh A. Gas-gas rawa, B. Nyamuk Anopheles, C. Nyamuk Aedes, D. Plasmodium, E. Trypanosoma. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Jadi, kasus malaria pertama versi Yunani kuno disebabkan oleh gas rawa. Versi modernnya disebabkan oleh Plasmodium, yaitu protozoa bersel 1 yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Oke, soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN. Siklus hidup penyebab penyakit malaria ditemukan oleh tokoh di bawah ini. A. Louis Pasteur, B. Charles Lefferan, C. Ronald Ross dan Gracie, D. Charles Lefferan dan Gracie, E. Aristoteles. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi di sini penemu siklus hidup penyebab penyakit malaria adalah Ronald Ross dan Gracie.
melalui eksperimen yang mereka lakukan. Oke, soal nomor 7 dari soal tipikal SBMPTN. Dalam usaha meningkatkan produksi pangan, para peneliti telah berhasil mengembangkan bibit unggul dengan cara hibridisasi. Ilmu pengetahuan yang mendasari adalah A. Genetika, B. Fisiologi, C. Taksonomi, D. Ekologi, E. Botani. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Genetika. Jadi di sini ada beberapa penjelasannya. Yang pertama untuk genetika yaitu ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari persilangan atau hibridisasi. Yang kedua ada fisiologi yaitu ilmu mengenai proses atau aktivitas tubuh. Yang ketiga ada taksonomi yaitu ilmu mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup sesuai ciri khas. Dan yang keempat ada botani yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk tumbuhan. Oke, soal nomor 8 dari soal tipikal SBMPTN. Untuk menjaga agar lingkungan senantiasa bersih dan sehat, maka perlu dipelihara secara saksama. Hal ini sesuai dengan ilmu pengetahuan, A. Patologi, B. Sanitasi, C. Kesehatan, D. Kemasyarakatan, E. Higienis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, sanitasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan kesehatan melalui kebersihan lingkungan. Lalu, higien itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan yang bebas kuman. Dan patologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluknya penyakit. Oke, soal nomor 9 dari soal tipikal SBMPTN. Cabang biologi yang memegang peranan penting dalam penelitian mengenai cacat lahir pada bayi adalah A. Genetika, B. Ginekologi, C. Teratologi, D. Patologi, E. Onkologi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Teratologi. Jadi di sini teratologi itu mempunyai pengertian yang artinya adalah ilmu pengetahuan tentang cacat janin dalam kandungan. Sedangkan ginekologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk kandungan. Oke, soal nomor 10 dari soal tipikal SBMPTN. Pengembangan pengetahuan biologi bisa dilakukan secara terus-menerus kecuali A. Dapat mengganggu ekosistem, B. Tidak menimbulkan dampak negatif, C. Tidak melanggar pengetahuan dan norma agama, D. Secara meyakinkan menguntungkan kehidupan, E. Tidak merusak lingkungan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, pengembangan pengetahuan biologi bisa dilakukan secara terus-menerus jika menguntungkan kehidupan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Baik, kita langsung ke soal nomor 11 dari soal tipikal SBMPTN. Aristoteles dipandang sebagai tokoh perintis perkembangan pengetahuan kehidupan. Sebab Aristoteles sudah dapat membedakan makhluk hidup menjadi dua golongan, yaitu golongan plantae dan golongan animalia. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasannya benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, Aristoteles ini dianggap sebagai perintis perkembangan pengetahuan kehidupan karena jasanya dalam bidang biologi, seperti ilmu bedah kedokteran. Itu pernyataannya benar. Dan alasannya benar, Aristoteles sudah dapat membedakan makhluk hidup menjadi dua golongan, yaitu golongan plantae dan golongan animalia. Tetapi, dari pernyataan dan alasan ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, soal nomor 12 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Fisiologi, 2. Biokimia, 3. Biofisik, 4. Biometri.
Segala aktivitas yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup melibatkan bidang studi. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi di sini fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kefaalan tubuh. Yang kedua, biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang proses kimiawi tubuh, contohnya respirasi. Lalu biofisik, yaitu ilmu pengetahuan tentang proses fisik tubuh, contohnya fotosintesis dan melihat objek. Yang keempat ada biometri, yaitu ilmu yang mempelajari tentang matematikanya biologi. Oke, soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1 morfologi, 2 histologi, 3 fisiologi, 4 anatomi komparatif. Untuk membedakan tingkat perkembangan organ tubuh antara ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia diperlukan bidang studi. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, anatomi komparatif itu membahas tingkat perkembangan organ tubuh dari anggota vertebrata, seperti ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Oke, soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1 vulkanologi, 2 klimatologi, 3 ginekologi, 4 patologi. Seorang ahli pertanian di samping mampu menguasai bidang studi fisiologi tumbuhan juga harus mampu menguasai bidang studi A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, seorang ahli pertanian harus mampu menguasai bidang studi klimatologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang iklim bercocok tanam, dan ilmu patologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyakit hama. Oke, soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1 sitologi, 2 anatomi, 3 organologi, 4 histologi. Sekumpulan dari sel-sel yang sama, bentuk dan fungsi akan berkembang menjadi jaringan yang dipelajari pada bidang studi. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi di sini sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sel. Yang kedua, anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh. Yang ketiga adalah organologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang organ tubuh. Yang keempat ada histologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab pengantar ilmu biologi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.